Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Bapak Kiai Haji Eling Purwoko yang kami muliakan, Direktur LPIS Bapak Ikhwandi Arifin MPDI yang kami muliakan, Ibu Kepsek PAUD Ibu Novi Indrawati SPD MPD yang kami muliakan, Ibunda Kamat Mis Ibu Tri Asih Yulianingrum MPD yang kami muliakan, Bapak Kepala SMP Bapak Syaifuddin Purwanto SPD yang kami muliakan, Bapak Kapolri Fisika Bapak Firdaus MPD yang kami muliakan, Ibu Hidayatul Munawaroh MPD Kapolri Riau yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu pendamping dosen SPL yang kami muliakan, para ustadz-ustadzah dari lembaga pendidikan Istiqomah yang kami muliakan, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu karyawan yang kami muliakan, segenap mahasiswa kami yang SPL pada saat ini ada 3 prodi, Bapak. Yang pertama dari prodi PGMI ada 58 mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian dari prodi pilot ada 22. Kemudian yang dari prodi fisika ada 47. Semua mahasiswa kami tujuan kesini adalah untuk mencari kauruh di sini, mencari pengalaman untuk bisa mendirikan yang luar biasa, ya. Kalau mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pengalaman, pengetahuan dari mahasiswa kami untuk mencari ilmu secara langsung di pondok dan yayasan ini, sehingga kami mengharapkan dari mahasiswa kami setelah mengetahui, mengerti dan sebagainya ilmu-ilmunya, sehingga bisa mendirikan sebuah lembaga seperti ini. Amin Allahumma amin. Sehingga ilmunya Allah itu berkembang di dunia ini. Tadi saya terharu sekali, Pak, luar biasa. Jadi anak-anak yang seusia itu sudah luar biasa, bisa memandangkan ayat-ayat Allah. Semoga ini nanti menjadi berkembang dan maju, terutama yang di Istiqomah ini. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, kami atas nama panitia rombongan ya, dari SITK menyampaikan dari Bapak Dekan yang kebetulan sekarang ditugaskan di Kebumen. Jadi dari tadi kita
berangkat ada 9 bis Bapak. Yang ke Sambas ini ada 3 bis, kemudian yang ke Kebumen ada 4 bis, dan yang kedua ke Brebes. Semuanya insya Allah tujuan yang baik untuk kerjasama untuk ngasuh kaweruh di lembaga-lembaga yang luar biasa hebatnya. Semoga dari kami dan semuanya bisa memetik ilmu dari kebersamaan kita dan bisa menjalin ukhuwah Islamiyah, dan kita bisa memetik kemanfaatan dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami atas nama ketua rombongan minta maaf. Yang pertama, kalau dari pertemuan ini ada kesalahan-kesalahan mulai dari perilaku kami atau dari teman-teman kami minta maaf sebanyak-banyaknya, dan kami terima kasih sekali atas sambutan dari Bapak Yayasan, Bapak Direktur dan semuanya yang menyambut kami luar biasa. Semoga amal baik ini menjadi amal baik jariah yang kita bisa memetiknya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Dari kami ucapkan terima kasih. Syukran khastimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Yayasan Istiqomah Sambas Purbalingga yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Bapak Haji Eri Purwoko. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayahnya. Alhamdulillah, pada pagi siang hari ini Allah izinkan kita untuk bersilaturahmi bapak-bapak rombongan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Haji Nasuhah Al-Hafidh. Masya Allah, tadi disebutkan nama saya pakai Kiai Haji, itu nggak tepat, itu sama sekali nggak tepat. Boleh murid-murid saya hafal 30 juz, tapi saya nggak hafal 1 juz pun, dan baca Quran pun masih tertatih-tatih. Jadi kami hanya punya semangat untuk bisa berjuang, karena ini adalah amanah dari almarhum bapak saya, Bapak Haji Suhari Adi Mulyono. Mohon izin Bapak, setelah dari tempat ini rencana kemana Pak? Kecilakan. Kecilakan itu kemana Pak? Oh, ke pantai. Kalau dihapus saja ke pantainya gimana? Cilacap pantainya seperti itu, cuma air aja. Saya ditugaskan sama Pak Arifin untuk bercerita mulai berdirinya Yayasan Istiqomah Sambas ini sampai hari ini. Kita berdiri tahun 2000. Sekolahannya, kalau yayasannya 2019 kalau sekolahannya 1 tahun kemudian itu tahun 2000. Nah, kalau saya harus
menceritakan, dikasih waktu, saya sama Pak Arif dikasih waktu 1 jam, nggak selesai Pak. Kalau saya dikasih waktu 3 jam itu baru selesai Pak. Insya Allah tuntas sampai pertemuan hari ini. Baik, tapi semuanya sudah diatur dan direncanakan, saya tidak mau merubah Pak. Jadi ke pantai terus ke pantai aja insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu yang rawat di sini. Kebetulan yang saya kenal Bapak Nasuha Al-Hafid. Saya sebaiknya menceritakan yayasannya atau prestasi-prestasi pengalaman. Saya kan punya pengalaman sekitar 21 tahun, 22 tahun. Jadi saya sedikit banyak tahu. Guru-guru saya sampai berprestasi seperti ini, itu kayak apa? Mau yayasannya atau mau gurunya? Dua-duanya secara Kalau dua-duanya 4 jam. singkat. Sebenarnya kalau saya menceritakan berdirinya Yayasan Istiqomah Sahabat ini, walaupun mungkin 3 jam, tapi insya Allah nggak ada yang tidur. Insya Allah. Tapi karena waktunya 1 jam, saya terus terang bingung mulai dari mana itu. Baik, akan saya mulai berdirinya Yayasan Istiqomah Sahabat, yaitu atas prakarsa besar, cita-cita besar almarhum bapak saya. Bapak saya bukan lulusan pondok, bapak saya bukan pakar pendidikan, bapak saya nggak pinter ngaji, baca ngajinya aja masih terbata-bata. Bapak saya adalah seorang pedagang yang notabene karena pedagang pola pikirnya hanya untung. Kan nggak ada pedagang yang mau rugi, gimana? Kan? Tapi masa Allah azam yang kuat, yaitu pengen untung terus, ini menjadi keberkahan yang luar biasa. Akhirnya sampai berdiri Yayasan Istiqomah Sahabat. Di awal tahun 1999, bapak saya ngajak bicara sama saya, Leng, gawe yayasan. Bingung, biasanya kan gawe pabrik atau buat selipan atau buat apa, itu yang mulai dengan bisnis. Yayasan, genopo sih yayasan? Ya bingung kok gawe apa? Saya bicara apa saja ya, ngomong kan perak sarang ngene ya ngerti ya. Ngertos nggih? Iya, aku bicara biasa, apa? Oh, saya bicara sama almarhum juga seperti itu. Kenapa sih, Mas? Aku seperti gawe gitu loh. Terus nggak lama kemudian, sebulan 2 bulan, saya disuruh ke notaris. Nomali tanda tangan yayasan. Berapa sih Mas niki itu loh. Jadi ada saya tanda tangan beserta adik-adik saya semuanya. Jadi saya keluarga besar Bapak Haji Suhari Adimulyo. Oh, itu istrinya 1 alhamdulillah, ibu saya, anaknya 7 dengan saya. Ya, jadi anaknya 7, saya 7 bersaudara. Kebetulan saya lahir pertama, jadi saya digabung jadi ketua yayasan. Kalau saya lahir kedua atau ketiga, bukan saya ketua yayasannya. Jadi karena tertua jadi terpilih. Gitu. Kemudian setelah kami tanda tangan, ya nggak ada cerita apa-apa. Di awal tahun 2000, bapak saya mulai manggil saya, Leng, gawe pesantren.
dari judul yang mana yang mau dibuat untuk pesantren di keluarga saya itu nggak ada. Dari saya magemus ya, karena saya nggak lulus. Jadi saya harap mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang mahasiswa ini, mbak-mbak, mas-mas, jangan seperti saya. Kalau lulus dari suatu perguruan tinggi atau universitas itu kan namanya alumnus. Nah, saya sudah sampai titik terakhir, tinggal skripsi. Saya tidak ngerjakan skripsi sampai hari ini. Jadi saya adalah magelnus gitu. Ya, magel kok kendal arti ora ya. Gitu. Kemudian pesantren kiai ini sinten, terus badhe teng pundi tempate, terus duitnya sinten sing ngebangun. Ya semua pikir mengko, ya pikir mengko nggih pun selesai ning nggih gitu. Ternyata dari kata-kata saya itu kiainya siapa, nanti tempatnya di mana, dipikir terus sama bapak saya. Kemudian bapak saya itu seorang yang cukup supel di Purbalingga ini, jadi banyak temannya. Bapak saya seorang diawali dari seorang yang sangat ulet. Kalau punya keinginan itu nggak pernah mau menyerah sebelum benar-benar kalah atau bisa sukses. Terus bapak saya kebetulan dulu sering ngerjakan proyek di Departemen Agama, jadi kenal dengan orang-orang Depak, khususnya Depak Purbalingga. Kalau sekarang sudah nggak ada Depak, adanya Kemenang. Terus nanti menterinya ganti lagi, ya nggak tahu mau ganti nama apa lagi, nggak ngerti itu. Kemudian bapak saya silaturahmi ke Depak, ngobrol sama kepala Mapendais siapa nih? Ya dulu kepala Mapendais namanya Pak Wahyu Diana, almarhum, sekarang sudah meninggal. Disarankan sama Pak Wahyu, damai sekolahan mawon, golek kiai ini wangel, nek kiai sing sae mesti duwe pondok daerah. Atau Ustaz Nasuha sebelah saya ini punya pesantren sendiri. Kalau buat pondok itu harus ada rumah kiainya, itu mau duit. Kemudian masjidnya, niku duit. Kemudian asramanya, niku duit. Kemudian sekolahannya, kemudian sarana prasarananya. Sama Pak Wahyu, itu kata sama Pak. Kalau buat sekolahan, gedungnya cukup selesai. Tinggal nyari guru, nyari murid, berjalan. Kalau pondok lebih kompleks, katakan seperti itu. Akhirnya bapak saya berpikir, terus panggil saya, Ling, kok sudah kayak pondok apa wes, yang penting gawe sekolahan. Sekolahan? Iya sekolahan, tapi sing apik, sing bagus. Nah terus pripun? Jadi anak sekolah sing apik di Min 1 Min Negeri 1 Malang. Itu sekolah MI terbaik di Indonesia waktu itu. Kalau sekarang sudah kalah dengan MI Istiqomah Sambas. Saya berani ngomong seperti itu karena Pak Ikhwandi Arifin pada tahun 2013 ditimbali waktu itu kepala departemennya SDA Surya Dharma Ali, Pak Menteri SDA Surya Dharma Ali dipanggil di sana,
dapat penghargaan sekolah atau MI terbaik di Indonesia dan di dunia. Ini suatu prestasi yang luar biasa dan kami tidak menyangka sampai sejauh itu. Ya, setahu saya MI yang berlomba itu seluruh dunia, tapi untuk Indonesia ke dunia nggak ada. Jadi saya anggap aja berprestasi di Indonesia atau di dunia, insya Allah dengan akhiratnya, insya Allah. Juara-duanya Wing Malang yang saya studi bandingi. Singkat cerita, saya studi banding di sana. Saya seorang praktisi, pinginnya praktis. Saya ngomong pulang, ditanya, "Prime, aktif banget." Negeri waktu itu punya kas. Saya kan orang ekonomi, yang dilihat ya duit dari situ. Punya kas 500 juta. Itu luar biasa. Kemudian prestasinya ini terceritakan semua. Ya wis terus kepriwe? Kalau menurut saya gini aja Pak, ambil guru senior yang ada di Min Malang, bawa ke sini, jadikan kepala sekolah, pun buat pusing-pusing beres. Ya wis saya kena telepon saya ke kepala sekolah Malang. Hanya dijawab begini, "Mas Eli, kemarin kan waktu studi banding kesini udah saya ceritakan bahwa saya kurang guru. Karena guru saya lagi pendidikan itu S2 ada 4. Lah 4 aja saya udah keteteran, apalagi Mas Eli minta ya nggak bisa." Ya udahlah Bu, saya pinjem. Saya pikir kayak pemain bola kan boleh transfer kayak gitu, transfer pemain. Saya transfer dulu lah, udahlah berapa juta, 1 tahun. Saya pinjam 1 tahun, nggak bisa, setengah tahun dah. Saya sampai minta 3 bulan nggak dikasih, ya sudah pasrah. Tapi tadi saya ceritakan bahwa bapak saya itu orang yang tidak pernah mau menyerah. Kalau saya kan udah selesai, mikir nanti lagi. Bapak saya udah nemuin Pak Wahyu lagi di depan, saya nggak diajak. Sama Pak Wahyu ada Pak sekolahan yang bagus lagi, yaitu SD Muhammadiyah di Yogyakarta. SD Muhammadiyah Yogyakarta. Singkat cerita, sampai ke SD Sapen Yogyakarta. SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Saya ke sana nggak ketemu dengan kepala sekolahnya lagi keluar kota. Saya janjian lagi, diterima. Waktu itu saya ke sana hari Ahad, hari Sabtu. Saya suruh datang lagi besok. Nah saya nggak ada rencana nginep sehingga ya udah ikut saja. Baju yang dipakai hari ini ya dipakai lagi besok. Akhirnya saya dijanjiin ketemu dengan Bapak kepala sekolahnya, yaitu Bapak Haji Sutrisno. Di sana ketemu, dijanjikan jam 6 pagi di sekolahan hari Ahad. Saya sampai tanya 2 kali, "Mboten salah Pak, jam 6 itu?" "Enggak, bener jam 6. Tenggelam kok." "Enggak, di sekolahan." Wah ini hebat ini. Kepala sekolah ngomongin tamu jam 6 di sekolahan, lagi nggak mau di rumah. Yaudah, akhirnya saya hari Ahad berangkat ke sana, dan betul di ruang kepala sekolah itu meja sudah tertata rapi, sudah minuman teh manis, ada jajan, sudah siap terima saya. Saya duduk di situ dengan bapak saya waktu itu. Terus nggak lama Pak Trisno datang. Sudah gagal banget saya panas itu. Hari Minggu jam 6 pagi, kepala sekolah swasta nemuin saya sudah pakai dasi, lengan
kasih rapi, ngobrol sana sini, yang akhirnya bapak saya yang menyampaikan bahwa pengen buat sekolah. Kita backgroundnya nggak ada yang tahu masalah pendidikan, sama sekali nggak tahu. Adik saya, dari saya sampai adik saya yang paling kecil tidak ada, maaf, yang nyantri nggak ada, sekolah di pendidikan nggak ada. Akhirnya ya ditanya sama Trisno, sudah betul Pak niat jenengan mau buat sekolahan? Iya. Sekolahan buatan bateki loh Pak. Ya nggak apa-apa. Nah, terus Bapak ngenopo dalam sekolahan? Saya baru tahu Bapak saya itu mengatakan di situ, saya pengen golek sangu mati. Perdagangan yang luar biasa menurut Bapak saya setelah hitung-hitungan bagi untung rugi, sekolahan adalah yang bisa membawa manfaat untuk sangu mati. Setelah berjalan, saya evaluasi dari Pak Arifin, menjabarkan golek sangu mati, kata-kata yang sangat sederhana. Sampai hari ini pun saya mungkin belum bisa 100% memenuhi keinginan almarhum bapak saya. Ternyata di sekolahan itu 3 hal. Apabila manusia meninggal, itu amalnya tetap ada di sekolahan. Sedekahun jariyah, tanah dan bangunan ini menjadi sedekahun jariyah. Yang kedua, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Walaupun bukan anak kandung, tapi insya Allah Nabil itu anak saya. Mudah-mudahan Aziz, Nabil, dan anak-anakku lain yang sudah pada lulus, yang ada 30 juz, yang sudah pada lulus, mudah-mudahan dia yang akan membawa almarhum bapak saya, termasuk saya yang tadinya mau dimasukkan neraka, mudah-mudahan dengan beliau kita diizinkan untuk dibawa ke surga. Mudah-mudahan itu. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Kita didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Insya Allah anak-anak lulusan ini kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang mau mendoakan orang tuanya termasuk saya. Insya Allah seperti itu. Ya, Mas Nabil, Mas Aziz, paling pun didoakan, ya. Insya Allah. Itu, jadi ternyata perdagangan sekolahan itu luar biasa. Bukan hanya untung di dunia, insya Allah bisa untung di akhirat. Itu cita-cita buat bapak saya. Pak Trisno akhirnya menjawab, nah bapak benar seperti itu cita-citanya, pun kepala sekolahnya saya. Allahu Akbar. Kalau untuk jadi juara tingkat Kabupaten Purbalingga, sak tempel Pak Trisno ada seperti itu. Dan Pak Trisno sudah mendirikan sekolah itu bukan 1, 2, itu sudah puluhan. Bahkan sampai di Semarang, di Bandung juga ada. Alhamdulillah, berkah orang tua ikut jadi beres. Pak Eling berangkat sendiri, orang beres. Pulang ke sini, kemudian saya nggak ngomong nggak apa, langsung dibangun di depan 2 lantai, 4 kelas. Nggak ngomong sama saya juga nggak ngerti. Dan kasir saya kan sama aja dengan kasirnya bapak, nggak cerita sama saya sekali sama saya bahwa sudah bangun di sini sudah 50%, hampir 60%. Saya dibilang sama bapak saya, Ling,
sekolahnya terpilih sekolah nopo. Bapak wis bangun nopo sekolahan temudi di sini ini. Saya mau ke sini, masya Allah, lantai 2 sudah dicor, sudah mulai pasang bata di lantai 2, lagi masang kusen, sudah mulai naik, masya Allah. Akhirnya saya telepon Pak Trisno, Pak Tris, sekolahannya pun dibangun. Loh, masa iya? Iya. Lalu terus perencanaannya gimana? Ya nggak tahu bapak saya tanya ke bapak saya. Dan ini gambarnya sih gambar Pak. Pas nyontok proyek SD. Bapak saya dulu sering garap proyek SD, wis tak ukur-ukur pas ya wis itulah kayak gitu. Jadilah gedung yang di depan itu. Kemudian rombongan dari Jogja akhirnya datang ke Purbalingga, ingin melihat bangunannya kayak apa, bener enggak kayak gitu. Waktu itu Pak Trisno kesini, satu rombongan mungkin kalau nggak salah ada 7 orang, yaitu Pak Trisno, kemudian ada Bu Nani, ada Bu Sri, ada Bu siapa lagi saya nggak apa, Pak siapa lagi. Salah satunya ada anak muda yang ganteng. Waktu itu belum nikah. Pikirku, anggar kepala sekolah lagi, golek nang cobain ini. Yaitu yang di sebelah saya ini, Pak Iwan Arifin. Udah seperti itu, ngobrol dengan Pak Tris. Nanti saya kirim yang mewakili saya untuk mewakili saya di sini. Jadi Pak Tris kepala sekolahnya yang ditempatkan di sini benar namanya Pak Iwadi, dikirim ke sini oleh ngobrol sama saya ini bangunan jadilah, katakan seperti itu. Terus bagaimana caranya mencari murid? Ya kan? Nama besar keluarga saya itu Sambas. Sambas itu Suhari Adi Mulyono, Banyumas asli. Kata Sambas ini saya titip sama dengan semua. Adik saya punya usaha di Wonosobo, Optik Sambas, itu adik saya kelima. Jadi monggo kalau dengan beli kacamata di situ nggak salah, insya Allah. Iya. Wah, alhamdulillah. Pak saya harus mendahului dengan kacamata dari Optik Sambas. Matur nuwun. Ya. Kemudian datang rombongan ke sini, saya baru pernah rapat sekali ya dengan Pak Trisno dan Pak Arifin di rumah saya di ruang tengah. Bapak saya seorang pengusaha kontraktor, levelnya juga sampai kelasnya cukup tinggi, dan alhamdulillah di beberapa jalan di Wonosobo juga kami yang kerja. Hotmix, ya. Ada yang beli hotmix ke kita, saya kerja di Wonosobo, menggarap proyeknya orang-orang di Wonosobo. Kemudian rapat di ruang tengah, rapat pertama kali yayasan. Waktu itu kami punya besan, wakil Bupati Purbalingga. Kemudian kita punya besan kebetulan dokter spesialis anak. Kemudian adik ibu saya itu dosen di Unsur dan dosen di PAIN. Kemudian ada dokter gigi hidup dengan kita. Kemudian ada kesepuan kiai di Purbalingga, rapatlah di situ. Karena gedung belum jadi, sekolah belum jadi, guru juga belum ada, apalagi murid. Jadi waktu itu rapat di ruang tengah. Mohon maaf, bapak saya itu nggak mau ikut rapat. Karena bapak saya itu orang yang nggak pinter matur, apalagi di forum seperti ini. Sekarang saya bisa ngobrol seperti ini karena terpaksa Pak. Nah ini sudah 20 tahun lebih, sehingga sudah nggak deg-degan lagi Pak. Dulu waktu pertama kali silaturahmi dengan wali murid,
Aku bingung ngomong apa, beledek Pak saya Pak. Kalau sekarang karena sudah seringnya silaturahmi seperti ini dari beberapa tempat, mulai dari Tasik ke sini semua, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, muter sampai yang timur, paling timur mana? Jawa Timur Malang. Dari Malang juga pernah ke sini, jadi cuma zaman pandemi kemarin sepi studi banding. Di ruang tengah diputuskan bahwa lebih baik kita buka tahun 2001 karena kesiapan yang belum sempurna. Tapi saya sampaikan nun sewu bapak-bapak, tolong jangan diputuskan dulu, izinkan saya tak matur bapak dulu, karena saya tahu persis kalau sudah punya azam, sudah keinginan itu pengennya cepat. Aku yakin bapakku ragelem jujur tahun 2001 itu nggak mungkin mau. Akhirnya ada satu Kiai Muhammad Khalil, kebetulan itu masih famili juga dengan kita. Mbah Khalil, saya panggilnya Mbah Khalil, monggo kalau dampingi Mbah Khalil ingin mendikapi abang bapak. Ke belakang disampaikan kepada bapak saya bahwa udah bukan tahun 2001 saja. Bapak saya benar, saya manggilnya Mbah, tapi bapak saya ke Mbah Khalil manggilnya Mas, sebetulnya lah orang ngerti lah itu. Mas, orang bisa kudu buka tahun siki, kudu tahun siki. Lurus sih apa jadi orang lah, sekarang kudu tahun siki. Akhirnya ngaten mawon Pak, bapak sih nanti kata forum mawon. Loh kok ngerti dewasnya ngomong nang orang tayeng, makanya kudu dampingi. Saya juga belum pintar ngomong juga gitu, tapi ya udah lah dampingi. Akhirnya kalau saya mau silam apa di ruang tengah menyampaikan, Bun bapak monggo badhe ngendikan napa sing pun kersakaken. Nanti bahasa Jawa monggo nggih boten monggo. Enggak salah, enggak apa. Ya langsung. Bapak-bapak pokoknya aku pengen buka tahun siki, kudu buka. Hanya begitu kan. Nangis beliau. Aku gawe sekolah orang buat apa? Aku harus pengen sekolah gawe sama mati aku tak. Aku tolong dibantu. Dia nangis lagi sampai semuanya ikut nangis. Waktu itu saya juga nangis buku. Aku mau dibangun sekolahnya buka, aku orang-orang. Ya mohon maaf kalau cerita itu aku pun sampai sekarang masih ingat betul situasi yang seperti itu. Akhirnya semuanya terdiam. Mbah Khalil bisik-bisik ke Pak Trisno, udah, wih ketuk apa itu? Bapak saya orang yang pendidikannya nggak tinggi, tapi punya manajemen strategi yang pintar. Ke Pak Trisno, jenengan kan kepala sekolah. Apa bingung kepala sekolah boleh guru yang mau ditempatkan di sini? Pak Trisno orangnya orang yang apa? Yang semangatnya luar biasa dan gak bisa ditantang, dilawan seperti itu. Boten, pulau kepala sekolah godangnya guru, Purbalingga nyuwun guru pinter, tak siapakan. Sudah, gurunya ada, bangunannya, kok kontraktor kok, oke, pripun Pak?
konek wedi bulan apa bukake? Bulan Juli waktu itu Pak Arifin datang ke tempat saya bulan Maret. Berarti kan masih ada April, Mei, Juni, 3 bulan. Apa orang rampung sekolahnya 3 bulan mana? Nek orang rampung, wedi orang rampung lembur. Nggih siap. Gurunya apa? Sekolah apa? Kan jadi buka. Kata saya seperti itu kan. Yang berkesan sekali sama saya terus terang, aku wedi banget. Nah sekolahannya buka, aku orang meruh. Artinya apa itu? Bapak sudah merasa mau ditimbali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Allah buat skenario, pasti skenario yang terbaik. Selesai rapat, Pak Arifin pulang ke Jogja 3 hari ya Pak Arifin, 4 hari. Waktu itu hari Kamis ya, Rabu ya, Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad Bapak saya ninjau lokasi Biscamp, itu alat-alat berat saya untuk khotmi. Dikaruni gerak, Bapak saya dikaruni stroke. Kemudian singkat ceritanya saya bawa ke Jakarta. Di Jakarta di sana 1 bulan penuh saya tungguin sama anak adik-adik saya, tidak ada yang pulang. Pak Trisno juga sempat nengok di Jakarta. Pak Trisno merasa salah, aku yang salah mas. Mestinya aku waktu itu gak usah usul buka tahun 2001. Ini kepikiran ini mesti bapak ini. Enggak ada yang menyalahkan Pak Trisno. Semua keluarga sudah bilang di tangan, semuanya karena kehendak Allah, semuanya karena izin Allah. Seperti itu. 1 bulan penuh, tanggal 12 April habis subuh saya dikabarin dari rumah sakit Islam di Cempaka Putih, bapak saya sudah tidak ada. Jadi betul yang disampaikan pada rapat itu, aku wedi banget sekolahannya tadi aku orang, dan terbukti betul. Bulan April bapak saya sudah nggak ada, tanggal 12. Kemudian sekolahannya baru buka kan bulan Juli. Dari situlah ibu saya, mohon maaf mestinya diatur rawuh di sini, tapi situasi yang belum pas, jadi mohon maaf ibu saya nggak bisa rawuh di sini. Ibu saya, dan anak-anak bapak semuanya punya hero yang luar biasa. Pokoknya sekolahan ini kudu dadi embung kepercayaan. Ibu saya dan adik-adik saya semuanya punya semangat hero yang luar biasa. Karena ini cita-cita almarhum bapak, dan bapak tak pernah minta apa-apa. Untuk ini kita harus bisa mewujudkan ini semua. Singkat cerita, sekolah sudah jadi, Pak Arifin sudah mulai ada di Purbalingga. Saya dengan Pak Arifin masih bingung bagaimana caranya nyari murid. Promosinya apa? Sekolah baru buka, mau bicara kualitas orang mungkin belum ada prestasi yang bisa kita sampaikan. Akhirnya telepon dengan Pak Trisno. Pak Trisno, oh gampang. Kalau dengan Pak Trisno itu gak ada yang susah. Gampang itu gampang. Udah gini aja. Pak Arifin ada di situ kan, konten Pak Tris, suruh buat undangan, ngundang cinta Pak Tris, TK-TK yang ada di Purbalingga. Dia kan semua TK pasti punya murid yang lulus. Nah itu undang yang mau lulus di suatu tempat, terserah di gedung mana Pak Eling. Nanti saya akan datang rombongan dari Jogja, berapa bis nanti saya kirim ke Purbalingga. Nanti saya akan tampilkan anak-anak
SD Muhammadiyah sampai di Yogyakarta di Purbalingga. Oke, siap. Buat undangan, kita tentukan waktunya, saya lupa tanggalnya, pokoknya hari Ahad waktu itu. Akhirnya ada pertunjukan mulai dari pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Jawa, ensemble musik, main band, terus apa selfie apa ini. Sebenarnya pokoknya menarik lah, luar biasa menurut saya seperti itu. Anak-anak setingkat SD bisa tampil seperti itu. Nah, terakhir saya suruh matur. Saya ya gampang saja, Pak, Bu, dengan punya putri-putri, putra-putri yang di samping Bapak Ibu semua itu, kepingin pinter-pinter kayak tadi enggak? Gue pengen. Kalau pengen, gabung sama kami. Kami mau buat sekolahan, gurunya tuh yang ngajar di sana tuh, yang ngajar murid-murid ini tak pindah di Purbalingga. Ya benar, memang seperti itu, Pak. Tidak semua. Waktu itu Pak Arifin hanya berapa ya Pak? Bertiga. Yang dari Sapen, Yogyakarta, 3 orang, kemudian yang lain dari Purbalingga. Udah training dulu, jadi bangunannya Bapak meninggal, gak lama saya rekrutkan guru, saya training di Sapen kurang lebih 3 bulan. 2-3 bulan training di sana, tetap di sana, biar bisa menyerap semua ilmu yang ada di sana. Jadi mbak-mbak, mas-mas yang ganteng-ganteng ini, kalau pengen nyerap ilmu di MI Istiqomah Sabar, di Yayasan Istiqomah Sabar, di sini stay 2-3 bulan, insya Allah sudah bisa terserap semua. Gratis. Saya sediakan tempat untuk istirahat di sini. Semua yang ada di sini, manajemen yang ada di sini boleh di copy paste. Ambil yang ada di sini semuanya, bawa pulang jadi kepala sekolah di tempat jenengan. Insya Allah juara kabupaten gampang. Nomor 1, semangat. Ada mikir duit di sini. Dengan prestasi semuanya akan datang. Ingat, dengan prestasi semuanya akan datang. Jangan nuntut ini itu kalau kamu belum berprestasi. Kalau prestasinya udah bagus, murid datang sendiri. Maaf, termasuk duitnya datang sendiri. Dan walaupun alhamdulillah, mohon maaf, di Yayasan Istiqomah Sabar ini, alhamdulillah kita punya unit usaha yang untuk bisa menopang di sini. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kami dari keluarga tidak pernah mengambil uang yang ada di sekolah ini. Gimana Pak? Semuanya hanya untuk kemajuan yayasan ini. Ibu saya dulu punya supeng berlian, gelang berlian, cincin berlian. Berdirinya Yayasan Istiqomah Sabar ini untuk membangun di sini, semuanya hilang, dijadikan di sini. Waktu itu kita punya tim drum band, baru pengen buat drum band. Tapi anggaran sekolah untuk nutup bulanan aja gaji guru nggak cukup. Kira-kira sampai 5, hampir 6 tahun kita dipisit terus. Untuk bangunnya pasti, untuk gaji guru karyawan juga nggak cukup. Tapi alhamdulillah ada unit usaha yang bisa untuk menopang di sini. Cerita ke ibu saya, Bu, sekolah pendeta baru drum band. Untuk siar maksudnya seperti itu. Kita bisa menunjukkan bahwa kita juga bisa main drum band, juga bisa. Kerja duit dari gitu ya. Nah, dia berikut ya. Cincinnya dilepas. Meski itu drum band. Insya Allah cukup untuk beli alat-alat drum band selengkapnya. Cincin berlian ya cukup. Akhirnya itu betul. Ini gelang semuanya habis untuk di sini.
Dari mana? Mungkin bertanya seperti itu. Mohon maaf, saya menyatakan bukan untuk apa ya, ria atau apa tidak. Ya. Ini hanya ingin share saja bahwa semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah mendaki, Allah bersama kita, semuanya akan gampang. Saya refresh lagi. Oh, ini baru penerimaan. Kemudian kita tentukan tanggal penerimaannya. Waktu itu hari Senin, tanggal berapa saya lupa. Belum ada bangunan gedung ini, belum ada, baru ada yang di depan. Kita hanya buka 1 hari pendaftaran dan kita tidak ada pendaftaran di hari lain itu. Jadi tolong Bapak Ibu yang punya putra putri kepingin sekolah di tempat saya, yang insya Allah hasilnya bisa seperti anak-anak tadi yang ditampilkan, daftar di tempat saya. Catat, kita hanya buka 1 hari, tanggal sekian. Masya Allah, jam 4 sudah antri, pengen nyekolahkan anaknya di sini. Kita tutup sekitar jam 1 siang, sudah habis, tidak ada yang daftar lagi. Kita hitung waktu itu yang mendaftar 164. Kita punya kan 4 kelas. Kalau waktu itu boleh isinya 40. 4 kali 4 16, 160. Pak Tris rawuh di sini. Saya laporan, Pak Tris lebih 4 ini gimana ya? 4 murid maksudnya? Iya, 164. Kita butuhnya kan 160. Udah gampang. Kalau ada Pak Tris nggak ada yang susah pokoknya. Terima semua saja. Tinggal tambah 1 kursi dan bangku kan gampang paling. Terima semua Pak Tris? Iya. Akhirnya diterima semua. Bapak saya sempat ngobrol sama ibu saya, ngemben ke sekolah wis dadi di sana muridé, pokoknya setahun aku dari gratis hajana SPP ya Bu. Buat ibu ya, biasa urusan murid iki gitu. Ibu saya seperti itu. Tapi diingat-ingat, jadi betul alhamdulillah kita sudah tunaikan ya katakan wasiat dari almarhum 1 tahun tidak ada SPP. Bahkan waktu itu dibelikan tas ya Pak Ridwan, sama ibu saya diberikan tas. Jadi anak-anak di sini happy lah, senang. Dan ibu saya waktu mulai penerimaan pertama itu nungguin terus setiap hari Pak, sampai mungkin berapa bulan ditungguin terus. Jadi ibu saya dulu apal angkatan pertama anak-anaknya itu siapa saja, nama-namanya itu apal. Apalagi waktu main drum band yang jadi mayor siapa, yang jadi ini siapa, saking senangnya apal gitu. Ini cerita lagi yang mengesankan, yaitu saya waktu itu lagi main ke sini juga, nemuin ibu saya di bangunan depan, di rumah depan lagi. Ibu saya lagi ngobrol sama wali murid kelas 1. Kan ada yang nggak mau ditinggal, ada yang nangis, ada yang mintanya ibunya masuk ke kelas, kan macam-macam kan. Akhirnya ngobrol seperti itu, terus saya matur sekedar lah, saya sampaikan ke ibu saya. Adik saya yang nomor 2 telepon saya sebelum saya matur ke ibu, menyampaikan bahwa Mas, sudah lihat buku belum? Buku apa ya? Buku habisnya berapa bangun sekolahan ini gitu loh. Belum, aku belum lihat. Ya tapi ngerti Mas, entong itu 400 lebih, nah 500 juta. Lah siki kelasnya diisi kabeh kebak 4 kelas. Berarti kan tahunnya sekudu bangun 4 kelas mani. 4 kelas P6 loh Mas. 4 likur kelas
KI 500 ping 6 angkatan 3 miliar. Duitnya siapa? Mas, pikir kita bisa kepirangan loh. Udine ini terimanya sekelas baik. Nah sekelas kan anak 4 kelas bisa 4 tahun. Masa ini diterima kabeh. Aku diem. Iya. Tapi mau semangat banget. Yang daftar 164 terima kabeh gitu loh. Habis itu nyesel dan bingung gitu loh. Wah cilaka ya. Keluarga kita kewirangan. Ngerti kok ya, walaupun bahasa Jawa Purbalingga. Terus saya matur sama ibu, Bu, matur sekedap lah. Wong lagi duduk-duduk sama ibu-ibu, jadi tak ajak ke depan sana, mocok di depan Tuhan langsung ada tulisannya hitam itu NBC sama di situ lah kira-kira di pojokan depan kanan. Bu, Puji Nembadofon, adik saya nomor 2 namanya Puji Utami, almarhum juga, sudah tidak ada. Terus saya bangun ini 500 juta Bu. Ini kita kelas sama satu ruang kepala sekolah. Lah, yang si dule sinten sing bangun. Bapak sudah tidak ada. Akhirnya ibu saya tenang saja, hanya jawab begini sambil nunjuk ke saya, nek sing bangun kok, nek sing bangun ibu bisa rampung atau orang rampung, tapi nek sing bangun Gusti Allah mesti rampung lagi. Masya Allah, jawabannya sederhana itu tak. Wis sing bangunnya Gusti Allah, kok jadi mesti rampung ya kok MI Istiqomah 11. Ketika saya tegar, tenang, oke. Sing bangun Gusti Allah niku. Iya, jadi kalau saya pikir, gue urusan Gusti Allah, wis seperti jalan baik. Masya Allah. Jadi ibu itu ditinggali satu toko emas di Bogocari, toko emas Tambas di Bogocari. Alhamdulillah dengan berdirinya MI Istiqomah Tambas menjadi toko paling ramai se-Bogocari. Setiap hari ini saya matur sekali lagi hanya uswah saja untuk menyemangati jenengan, bukan untuk takabur ya atau apa. Satu toko setiap hari diambil uangnya. Waktu itu berapa ya? 1 juta ya. Waktu itu sehari bu ramai, bu orang ramai, ibuku tutup mata merem. Aku jalur 1 juta, gue bangun sekolahan. Setiap hari, setahun paling kan 300 sekian. 300 sekian mendekati ke 500 kan ditambahin lagi, tidak banyak. Terus begitu. Hitungan matematik. Satu toko kan ada hitungannya lah. Katakan tokonya asetnya 1 miliar. Nah terjemah 1 juta, untungnya kan setahun ya gede 700. Nanti tahun ini juga terus lama-lama kan bangkrut. Gimana? Mau diambilin terus kayak gitu, gak perhitungan. Tapi matematik Allah tidak seperti itu. Katakan punya 1 miliar dikurangi 300 juta, tinggal 700, enggak. 1 miliar dikurangi 300 untuk sodako jari yang di sini, di sana malah jadi 1,5 miliar. Malah nambah lagi. Bangunan di sini jadi, tokonya ibu waktu itu yang 1 bisa menjadi 3 toko lagi, walaupun yang 2 toko ini diserahkan kepada adik saya, tapi toko intinya sampai sekarang masih berdiri.
Dan yang dipajang di toko ya tetap ada, cukup untuk jualan. Masya Allah. Boleh dibilang ini yang menopang ini hanya satu toko. Kalau Pak Elin bantu ya dong lagi apa. Kalau ibuku orang ya tetap diambil untuk sini. Pokoknya ibu saya sangat konsen sekali kalau untuk kepentingan sekolah apapun diadakan sampai hari ini. Kita masih membuat alhamdulillah MI selesai, PAUD berdiri, SMP berdiri lagi SMP boarding, Aliyah, Putra, sekarang lagi bangun Aliyah Putri. Itu pesantren. Karena kita mencari sosok seperti beliau Pak Nasuha itu sangat sulit, yaitu mencari muhafid dan muhafidah itu sulit. Akhirnya saya buat pesantren Tahfidzul Quran untuk menopang guru-guru di sini. Jadi yang sekolah di sana diperjanjikan dulu dari awal, lulus dari sini harus mau jadi guru di tempat kami. Free 100% gratis, termasuk makan, sarana prasarana juga semua. Untuk memenuhi kebutuhan tahfidz, guru-guru tahfidz yang ada di tempat kami. Sampai hari ini pun masih kurang. Guru tahfidz kita mungkin hampir 50, tapi masih kurang banyak. Habis waktunya ya Pak. Ini belum selesai, masih jauh. Makanya saya bilang 3 jam lah saya kasih waktu itu loh. Masih jauh Pak. Ya saya kasih waktu cuma sampai jam 11. Jadi mudah-mudahan cukup lah, dicukupkan saja lah ya. Nanti dibuat ada tanya jawab boleh. Cerita sosok Ikhwandi Arifin sekarang. Kalau ini sekolah sekarang sudah selesai lah ya. Ikhwandi Arifin lulusan IAIN Yogyakarta. IP-nya pasti di atas 3. Karena syarat menjadi guru di SD Muhammadiyah Sapen minimal IP 3, termasuk di Yayasan Istiqomah Sambas ini. Tidak ada yang IP-nya kurang dari 3. Ada satu lah, temannya Pak Elin 2,7 akhirnya masuk. Tapi saya jamin orangnya begini. Alhamdulillah bisa melakukan di sini. Cuma sekarang lagi di karirnya sakit. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan itu karena stroke. Ikhwandi Arifin di sini lagi tak golek bojo, tahu-tahu pamitan mau nikah. Ya udah apa-apa, dapat orang Jakarta. Di sini berbarengan sama saya di lembaga Yayasan Istiqomah Sambas. Saya ya ketemu ke sini ya sewaktu-waktu saja, ada acara penting apa saya datang, ada perlu apa yang perlu direbut saya datang. Saya punya kewajiban sendiri yaitu ngurusin pekerjaan, yaitu hormik, kepunyaan keluarga. Kemudian Pak Ikhwandi Arifin itu jadi kepala sekolah dari sini, tapi tidak punya nama. Yang punya nama Pak Haji Sutrisno. Program apa-apa ya, dulu guru saya ya nyari guru dapat kirim sampai siu sana di sana minimalnya 2 bulan, terus pulang ke sini ya sudah lancar, sudah leading. Berjalan waktu, lomba apa saja, kita ikut, alhamdulillah bisa menang berprestasi, termasuk lomba drum band juga kita bisa juara Purbalingga, banyak lah yang dikatakan. Nah, penerimaan guru itu ada aturan tersendiri
kita mengadopsi dari SD Muhammadiyah Sapen di Yogyakarta. Jadi semua guru yang sudah masuk di lembaga Yayasan Istiqomah Sambas itu tidak boleh mendua. Daftar saja ke tempat lain, kalau kita tahu langsung saya keluar. Tidak ada cerita, pokoknya kamu daftar. Biasanya kan ada pendaftaran PNS. PNS kan seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat dirindukan oleh mas-mas. Dan PNS ini bisa jadi laki-laki yang sangat ganteng, yang dirindukan oleh mbak-mbak semua. Iya kan mas? Semuanya kan bukan jadi PNS kan? Rata-rata guru semuanya seperti itu. Termasuk Pak Ikhwandi sendiri yang ikut membuat aturan seperti itu, jadi yang pengen. Akhirnya sampai ada beberapa guru kita memprotes kami bahwa kami termasuk orang yang otoriter, orang yang tidak manusiawi. Toh di PNS langsung dipecat, urung diterima ya, daftar langsung kita pecat. Sampai masuk koran mas, dihebohkan di koran. Tahu Suara Merdeka waktu itu keluar, heboh guru di Yayasan Istiqomah Sambas. Tapi karena rasa tanggung jawab kita yang besar, coba kalau daftar keterima, lah guruku bisa ketemu. Gimana? Uang yang diterima dari tempat kami, guru-guru sih pintar-pintar yang IP-nya di atas 3, daftar PNS kemungkinan besar keterima. Sampai suatu waktu Ikhwandi Arifin menghadap saya di kantor. Mas, saya mau matur sebentar. Apa-apa. Pak Ikhwandi kan tak aku saya pakai daerah seperti itu. Aku sudah kubur dalam-dalam. Ya, ngomong kayak gitu bang. Apa yang dikubur dalam-dalam apa? Keinginan saya untuk jadi PNS sudah saya kubur dalam-dalam. Oh gitu. Berarti jadi kepengen ya? Ya jujur nggih Pak gitu. Tapi orang aturannya daftar betul-betul lah, belum betul-betul daftar gitu loh. Aduh mana kepengen ya kepengen gitu loh. Tapi sekarang saya udah kubur dalam-dalam. Tapi saya tetap jadi PNS. Loh, maksudnya gimana? Pegawai negeri Sambas sudah seiring waktu, kadang-kadang doa kita itu belum mesti dikabulkan seketika, tapi doa itu sudah terucap, sudah terkirim, misinya itu sudah terkirim oleh kita, walaupun baru cetak 1, belum dibaca oleh Allah, katakan seperti itu. Seiring waktu, nggak tahu kenapa kami dapat surat dari dari Demak, dapat surat membutuhkan guru, formasi guru baru untuk MI swasta yang ditempatkan di MI swasta diangkat sebagai PNS. Masya Allah. Terus apa ini paling yang dikatakan? Ya kepala sekolah di sini Pak Arifin. Wajarnya kan seperti itu. Sing bayi ini yang diberi kesempatan lebih dulu. Masya Allah, daftar keterima Pak Arifin itu PNS yang gajinya double. PNS pegawai negeri Sambas, PNS pegawai negeri sipil. Dan alhamdulillah sekolah lagi, sekarang sudah S2, sekolah lagi
S3 tinggal apa Pak Revin? Disertasi. Wis mundur setahun urung negara. Kalau saya ngomong seperti ini, keringat aduh memang tuh Pak Revin punya beban, disertasinya benar kerjakan. Seperti saya dulu punya beban skripsi, tapi karena kerjaan lupa masalah itulah. Mudah-mudahan Pak Arifin dengan banyaknya pekerjaan tidak lupa. Dan alhamdulillah seiring waktu bukan hanya Pak Arifin. Sekarang kita ada berapa? Ada 6 di tempat kita yang jadi PNS, pegawai negeri sipil, termasuk jadi pegawai negeri Sambas. Ini suatu hal yang luar biasa. Kalau tentang profesi ikut apa namanya sertifikasi itu ada 50 orang. Jadi kita tetap ikut program-program yang ada di Kementerian Kemenag, kita tetap ikut. Jadi alhamdulillah seiring waktu dengan keikhlasan Pak Arifin ngurusin sekolah ini, kami dari yayasan dengan keikhlasan menyiapkan sarana dan prasarananya, seiring sejalan. Saya tanpa dibantu Pak Arifin tidak mungkin ada sekolahan bisa berdiri seperti ini. Demikian juga sebaliknya. Pak Arifin tidak mungkin membangun seperti ini karena sarana dan prasarananya memang tidak tepat. Jadi kami adalah kolaborasi yang alhamdulillah sampai hari ini sejalan seiring. Pak Arifin ngerti saya ngerti Pak Arifin. Apa tidak pernah bermasalah? Ya pernah. Pak Elin ngomongin Pak Arifin, ya sering. Paling lagi tensinya dhuwur wis. Pak Arifin seneng bae, ngomong akeh, rungokna bae ya. Kadang-kadang saya ngomong seperti itu. Kalau lagi emosi, lagi judeg kayak gitu, ini tempat-tempat saya dibanding seperti itu. Tapi Pak Arifin tidak pernah marah-marah sama saya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Mbak dan Mas yang saya hormati pula. Mungkin kita cukupkan saja ya sampai di sini. Jadi intinya semuanya berjalan di lembaga kita. Modalnya bismillah dan berani. Ya, berani insya Allah itu 50% dari kesuksesan yang sudah kita dapat. Tanpa keberanian semuanya tidak mungkin akan terjadi. Karena tanpa keberanian berarti sudah lose, sudah kalah. Tapi kalau kita berani melangkah, kemungkinan sukses ada di depan mata kita. Tapi kalau kita tidak mau melangkah, berarti kegagalan sudah di tangan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Yayasan. Untuk selanjutnya adalah orientasi ke lapangan. Silakan untuk bisa membagi diri dari para mahasiswa yang bertujuan ke PAUD. Silakan bersama dengan Ibu Novi Indrawati. Silakan Bu Novi untuk menempatkan diri di depan. Oke Bu Novi. Kemudian dari pendidikan fisika yang ke SMP silakan bersama dengan Pak Saifuddin Purwanto dan Pak Arjudin serta kabin yang lain. Ini Pak Saifuddin Purwanto, monggo yang fisika dengan Pak Saifuddin Purwanto. Kemudian yang MI yang fokus ke bagian keagamaan dengan Ibu Farhan Sugiyanti. Ibu Farhan, tempat
Tempatnya nanti di ruang takib 2 di lantai 2.